Hai semua sobat Michan, sahabat Michan. Ini Bank Channel. Jadi kemarin kita sudah belajar tentang neraca ya, tentang aset, kemudian liability atau hutang, dan juga equity ya atau modal. Nah, kita sekarang lanjut ke profit and loss, laba rugi. Apa aja sih chart of account-nya? Coba kita bahas satu persatu ya. Oke, profit and loss komponennya ada dua, pendapatan dan juga beban. Untuk menghitung laba rugi kita harus tahu total pendapatannya berapa, total bebannya berapa, kemudian kita bisa selisihkan keduanya. Kalau pendapatan lebih besar, untung ya, cuan. Kalau misalnya pendapatannya lebih kecil, ya, bebannya lebih banyak, itu rugi. Ya, jangan sampai rugi ya. Kita buat BPR tapi rugi terus, mendingan nggak usah buat BPR ya. Kita dagang yang lain aja, bisnis yang lain aja. Oke, kita bahas satu persatu. Income atau pendapatan. Apa aja sih komponen-komponen dari income ini? Ada pendapatan operasional ya. Pendapatan operasional, kemudian ada pendapatan non operasional. Oke, baik. Maaf suara motornya di jalan ya semakin besar ya, semakin hari semakin besar ya. Kenapa prong itu ya? Wah, luar biasa sih. Inovasi yang membahayakan telinga. Ya, oke. Pendapatan operasional. Apa aja sih yang termasuk pendapatan operasional? Bunga ya. Pendapatan bunga itu termasuk pendapatan operasional. Itu bank itu fokusnya mencari keuntungan bunga. Yang terutama itu adalah keuntungan bunga kredit ya. Yang disalurkan ke nasabah itu sebenarnya pendapatan paling besar untuk bank. Jadi bunga dibagi lagi. Pendapatan bunga kredit yang disalurkan ke nasabah. Terus ada apa lagi? Pendapatan bunga simpanan di bank lain. Ini jenis-jenis pendapatnya. Kredit, ada berapa jenis kredit sih? Jadi semuanya kalau mau dijabarkan cowoknya bisa ya, tergantung dari departemen accountingnya dan juga manajemennya mau lihat sedetail apa gitu. Jadi kita bisa sesuaikan format laporannya. Jadi pendapatan bunga kredit yang disalurkan ke nasabah. Ya, misalnya kita punya 3 jenis kredit, ya udah kita jabarkan semua. Kredit A, kredit B, sama kredit C. Kita mau lihat semua berapa sih masing-masing pendapatan bunga dari semua kredit ini. Ya, kemudian yang kedua adalah pendapatan bunga di bank lainnya atau simpanan yang kita buat, rekening simpanan yang kita buat. Misalnya kita punya simpanan berupa tabungan, deposito atau giro. Ya, kalau misalnya mau dibedakan lagi pendapatan bunga simpanan di bank umum dan juga BPR bisa ya, tergantung selera aja. Gimana maunya? Ya, format laporannya mau seperti apa? Bisa kita define ya. Oke, anggaplah seperti ini. Kalau ini misalnya mau dijabarin lagi bisa, atau mau secara total aja nggak apa-apa. Tabungan di bank mana ini bisa dijabarin lagi, deposito di bank mana bisa dijabarin lagi, giro di bank mana juga bisa kita detailkan. Ya, tergantung mau sedetail apa kita. Tapi sebenarnya kalau udah di sistem perbankan itu bisa dicari tahu ya detailnya. Ya, dengan cara menarik reportnya banyak banget ada ya, banyak jenis. Kita mau lihat report yang mana, mau lihat detailnya per masing-masing bank bisa, mau lihat secara total juga bisa, nggak apa-apa. Untuk report ini nggak apa-apa, nggak terlalu detail nggak apa-apa, karena ada report pendukung yang lain yang jenisnya banyak banget ya. Jadi orang IT tuh banyak banget requestnya untuk membuat report A, report B, tolong di report ini, tolong ininya didetailkan, tolong bagian ini didetailkan, bisa ya, semua bisa. Yang penting database-nya ready untuk itu. Gitu. Ya, ini pendapatan operasional bunga. Ya.
kredit sudah, ya. Kemudian simpanan di bank lain sudah. Kemudian apa lagi nih? Nah, kalau BPR mau ngasih pinjam kredit itu nggak serta merta langsung cair begitu saja ya kreditnya ya. Ada biaya-biaya. Jadi kita mau juga ada ceperan-ceperan lah untuk tambahan pendapatan BPR. Ada namanya pendapatan provisi pinjaman, atau bisa dibilang provisi kredit ya, boleh. Jadi kalau misalnya kita pinjam uang di BPR 100 juta, provisinya itu adalah 1%, 1 juta ya. Nah, itu nanti bisa masuk ke sini nih. Ya, tergantung dari persentasenya mau berapa, apakah pakai persen bisa, pakai fix amount bisa, fix nominal bisa, tergantung ya. Bisa yang mana aja. Jadi kalau mau dijabarkan setiap produk boleh juga. Provisi kredit A berapa, kredit B berapa, kredit C bisa seperti itu. Oke, kita jabarin aja, nggak apa-apa. Ini pendapatan provisi pinjaman. Kemudian apa lagi? Nah, untuk pinjaman kredit nggak cuma provisi yang kita tembak ya. Ada lagi biaya administrasi ya. Ongkos capeknya orang tugas bank ngurus lah. Survei, nyetak berkas, nyetak laporan, itu ada biayanya ya, kertas, dan juga tenaga waktu untuk melakukan analisa dan lain sebagainya. Terus berhubungan ke notaris, kita janjian kapan, kita yang marin semuanya. Dan juga biaya administrasi untuk anggaplah ongkos untuk ya barang-barang cetakan yang kita keluarkan, seperti itu. Biaya administrasi untuk ketiga kredit ini berapa sih? Ya, itu bukan biaya sih, pendapatan administrasi kredit. Nah, ini jenis-jenis pendapatan kita nih. Itu kemudian apa lagi ya? Kemudian ada pendapatan yang lain ya. Selain pendapatan operasional, kita juga punya pendapatan lain. Nah, pendapatan lainnya apa aja sih? Mari kita lihat sebentar. Saya lihat contekan dulu guys. Oke, udah ketemu. Ya, pendapatan operasional lainnya. Ini apa aja sih? Nah, jadi kalau misalnya kita ada pendapatan denda nih. Ya, ada pendapatan dari denda keterlambatan pembayaran angsuran. Ya, kalau misalnya ada nasabah yang telat bayar, langsung secara otomatis sistem bank itu akan potong tabungannya untuk bayar denda. 50.000, 100.000, 150.000, ya terserah berapa sistem yang ngatur ya. Sistem yang menjalankan sesuai dengan apa yang disetting. Parameter apa yang disetting. Nah, itu pendapatan denda itu termasuk pendapatan operasional lainnya. Ya, pendapatan denda kredit. Terus apa lagi nih? Pendapatan dari denda karena tabungan itu tidak bertransaksi, tabungan dorman bisa juga. Pendapatan dari biaya dorman. Ya, kalau tabungan dorman bisa. Oke.